Sering saya sampaikan bahwa perencanaan itu sebenarnya menentukan arah sebuah organisasi. Lewat perencanaan akan menentukan arah bisnis kita itu kemana. Contoh misalnya, hari ini saya akan berbisnis masker. Masker ini berhasil bukan karena proses barang ini disusun dengan rapi kayak seperti ini, tapi pada proses perencanaan. Maksudnya bagaimana, Pak? Kalau saya hanya mau bikin masker kayak seperti ini, kapanpun saja bisa. Tapi apakah masker ini hanya untuk saya? Kan tidak mungkin, kan? Untuk siapa? Untuk pembeli. Sehingga bagaimana? Ketika proses masker ini sudah jadi, saya harus menyusun yang namanya proses manajemen bisnisnya. Lewat apa itu, Pak? Lewat yang disebut sebagai proses perencanaan. Bisa dipahami ya? Jadi proses perencanaan itu meliputi pertama, perencanaan keuangannya. Kedua, perencanaan bahan bikin maskernya. Ketiga, pada proses perencanaan penjualannya. Keempat, juga proses keamanannya. Karena sekarang banyak masker-masker kain seperti ini, kualitasnya yang diundi langsung selesai. Ini harus dijaga juga. Tidak hanya sekedar murah. Semua ini didahului pada proses perencanaan. Nanti akan saya uraikan satu persatu. Ketika perencanaan selesai, Pak, pindah kepada proses organisasinya. Itu bagaimana, Pak? Nah, ini akan saya jelaskan. Kedua, pada proses pengorganisasian. Jadi proses manajemen itu yang kedua adalah proses pengorganisasian. Ketika perencanaannya sudah jelas bahwa kebutuhan masker di Indonesia itu 1000 misalnya, biaya dari 1000 itu menghabiskan 30 juta misalnya. Kemudian orang-orang yang akan memasarkan produknya itu sudah ketahuan sebanyak 50 orang misalnya. Maka dari sekian proses perencanaan itu diungkapkan atau dijalankan melalui proses yang namanya organisasi. Pada proses organisasi itu maksudnya bagaimana, Pak? Diatur. Organisasi itu sederhananya mengatur. Tidak mungkin kan orang seakan masker kayak seperti ini apa sesuatu ada, tidak mungkin. Yang mungkin bagaimana, Pak? Orang yang membuat masker ini ya fokus ke produksi. Orang yang memasarkan ya proses. Ada orang yang ditunjuk lagi untuk memasarkan. Sistem juga termasuk pada sistem dijual kepada siapa, ini sudah ada orang-orangnya. Jadi ada marketingnya sudah ada manajemen ada proses produksinya juga sudah ada proses penyiapan bahan itu sudah ada semua. Orang-orang yang terlibat itulah kemudian harus diorganisasi, harus diatur. Misalnya Mbak ini bagian keuangan, Mbak ini bagian produksi, Mbak ini bagian pemasaran, Mas ini bagian yang mempromosikan produk, Mas ini yang menyiapkan misalnya operasional, seperti sepeda motor, bensinnya dan sebagainya. Ini yang mengatur. Kelima orang ini atau kesekian orang yang terlibat di situ harus memiliki tugas fungsinya masing-masing. Tidak boleh bagian keuangan mau campur aduk ke bagian produksi. Bagian produksi misalnya campur aduk ke bagian pemasaran. Bagian pemasaran mau campur aduk dengan bagian pemasaran. Itu tidak bisa. Siapa, Pak, yang mengatur itu? Ada proses yang kita sebut sebagai proses organisasi. Organisasi itulah yang disebut sebagai pengaturan. Tidak mungkin kan, misalnya saya umpamakan pada proses kalian semua misalnya mau mengemudikan mobil, penumpangnya 10 orang. Masa semua menjadi penumpang? Kan tidak mungkin. Harus ada yang menjadi supir, harus ada yang menjadi kernet. Siapa yang mengatur? Ya si pemilik mobil itu sendiri. Montahnya kereta tiba begitu sih, Bang. Nah, itu kira-kira begitu. Tuh, proses yang kedua. Bisa dipahami kira-kira ya? Tuh. Yang selanjutnya ada proses pengendalian. Proses pengendalian itu seperti apa, Pak? Dikendalikan. Agar bagaimana, Pak? Agar orang-orang yang terlibat dalam sebuah manajemen itu tak laksanakan tipik. Yang dimaksud tak laksanakan tipik, bagian keuangan laksanakannya sendiri, tidak pernah memikirkan bagian produksi atau pemasaran. Bagian pemasaran laksanakan tipik misalnya. Tidak kemudian bersaling bekerjasama dengan bagian ini harus harus ada ikatan. Ikatan yang dimaksud itu tidak bisa bagian keuangan aja dan TV tanpa bagian produksi, tidak bisa bagian produksi tanpa pemasaran. Cuma ada mau dari masyarakat kita tahu masa kita produksi
Pese, mungkin pengelolaan bagian keuangan hanya mengatur uang, boleh nih, pese mengutangkan bisa jual, bisa ke bagian penjualan. Semua orang-orang yang terlibat itulah yang disebut sebagai dikendalikan oleh siapa Pak? Oleh pemimpin yang memimpin perusahaan itu sendiri. Bisa dibahas. Sampai di sini misalnya juga ada pertanyaan. Kita mari, yuk pertanyaan, silakan. Paham kira-kira penjelasan saya? Yuk, saya tanya. Mundirinya, coba tanya, yuk saya tanya, Mas. Tidak apa-apa, paham penjelasan saya tadi. Perencanaan, apa perencanaan? Perencanaan, penjualan. Iya maksud dengan perencanaan itu bagaimana? Nanti akan saya urai satu-satu pengolahan. Cuma gambaran yang saya gambarkan tadi itu bagaimana? Maksud saya perencanaan itu harus seperti apa kira-kira? Menurut saya dalam sebuah manajemen ada kita paham. Terus pengorganisasian, masuk pengorganisasian bagaimana? Nanti akan saya jelaskan detailnya pengolahan. Tapi saya akan nyoba ini ngerti ya aku sih jelasin gitu kode ya. Kamu pun apa aja apa mungkin saya ngerti ya. Ayo kamu apa perencanaan? Ayo kamu pengorganisasian mengatur organisasi. Di sederhananya bukan? Nah, merencanakan itu menyiapkan sesuatu yang belum dijalan. Itu perencanaan. Pengorganisasian mengatur sesuatu yang akan dijalankan. Kenapa? Apa bedanya Pak? Ya bedanya jelas. Kalau perencanaan sesuatu hal yang belum ada tapi sudah disiapkan sebelumnya. Sama dengan kalian mau bikin sebuah acara. Undangannya kita datang juga sudah direncanakan. Berbagai MC-nya, berbagai jari-jarinya, berbagai lihat. Itu yang dimaksud dengan perencanaan. Pengorganisasian diatur, bagian dia ya. Siapa yang mengatur yang mengendalikan? Ya kita pilih. Kira-kira begitu ya, bisa dipahami. Pak, mau nanya Pak. Boleh enggak Pak, kalau dalam suatu usaha atau suatu perusahaan setiap orang itu mendapatkan double job, maksudnya double. Boleh, tidak boleh. Kalau ada pertanyaan boleh atau tidak boleh, saya jawabkan tidak boleh. Kenapa? Kalau dalam sebuah perusahaan itu memegang dua job, misalnya dua pekerjaan, Ya. di antaranya dari dua itu pasti ada yang timpang. Tapi kalau misalnya dalam rangka penyelamatan Pak, khawatir nanti semakin bobrok misalnya di organisasi itu, tidak ada masalah. Tapi kalau dihubungkan dengan konsep apakah setiap pekerjaan itu di tangan dua, pekerjaan di tangan dua, tidak boleh. Akan memperlemah Pak, akan memperlemah kerja manajemen. Kenapa? Fungsi dari salah satu nanti akan saya jelaskan. Fungsi dari manajemen itu salah satunya apa? Mengendalikan orang-orang yang beraktivitas sampai dua job itu. Tidak boleh. Kalau ingin menyelamatkan, tidak masalah. Tapi siapa yang rugi? Ya manajemen. Manajemen misalnya kalau saya memimpin perusahaannya rugi. Nanti ada yang berhubungan job description itu pernah mengikuti mata kuliah pengantar SDM? Belum Pak. Ya, nanti pasti ada. Karena berhubungan dengan pekerjaan itu, posisi itu akan ada di mata kuliah pengantar SDM. Nanti saya juga yang memberikan mata kuliahnya. Bisa dipahami kira-kira ya? Siapa? Ada lagi pertanyaan? Bisa lanjut. Paham ya? Ada ini sebelumnya ini dan coba ya. Terus yang selanjutnya pengendalian pekerjaan organisasi dan menggunakan semua budaya untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Organisasi perusahaan maupun organisasi lainnya, kenapa membutuhkan manajemen? Karena lewat manajemen itulah kemudian akan diketahui apa yang diinginkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Apa bedanya Pak antara organisasi dan perusahaan? Sama sebenarnya, seperti yang sering Bapak sampaikan. Organisasi kan ada dua, singkat sampai apa saja organisasi? Yuk, apa organisasi? Berapa organisasi? Kan ada dua, apa? Organisasi profit, organisasi non profit. Apa profit? Ayo apa profit? Ada bahasa ekonomi dan mau tanya lagi berarti dia sekolah tinggi ilmu ekonomi bakti bangsa. Tanya apa pengertian profit tak tahu. Yuk apa? Keuntungan. Non profit berarti tidak ada keuntungan. Tidak diuntungkan. Berarti kalau profit, organisasi profit contohnya seperti perusahaan kegiatan yang bersifat bisnis, perbankan, perusahaan itu. Non profit apa Pak? Non
non-profit seperti halnya organisasi-organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, organisasi mahasiswa itu non-profit. Kenapa? Tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan. Dua-duanya disebut sebagai organisasi. Bedanya untung dan tidak untung. Untung yang pertama untung untuk organisasi, untung yang kedua untung kepada masyarakat. Untung yang dimaksud itu tidak mendapatkan keuangan atau tidak mendapatkan keuntungan dari sebuah proses berjalannya organisasi. Sebaliknya di perusahaan menginginkan keuntungan seperti perbankan. Apa sih butuh Pak perbankan itu? Manajemen ya jelas. Tidak semua aja dengan teller loh, badan di luar teller. Misalnya ada yang promosi ke lapangan itu ada. Bisa dipahami kira-kira? Bisa dipahami kira-kira? Ada pertanyaan? Silakan. Yuk. Ada pertanyaan? Paham kira-kira ya? Paham. Ngerti aja? Iya bilang boleh. Onggul. Sehingga kalau sudah kita ngerti kok wakil luar kita tanya. Takut saya yang dosa. Kalau kalian belum paham tanya. Padahal sebelum saya buka materi sudah saya kasih pengantar. Namanya saja pengantar manajemen. Makanya saya sampaikan dasar-dasar manajemen dulu. Jadi sederhananya manajemen itu proses perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi terhadap tujuan yang diinginkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi profit maupun non-profit. Bisa dipahami kira-kira? Boleh saya lanjutkan? Boleh ya? Boleh Pak. Boleh ya? Boleh Pak. Yo, saya lanjut. Nanti mau tak tulis. Manajemen adalah pencapaian sasaran organisasi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Jadi, mengapa manajemen itu harus ada? Karena lewat manajemen itulah pekerjaan-pekerjaan kita akan berjalan efektif dan efisien. Contoh misalnya, kalian ini misalnya melaksanakan acara, tidak diatur, TLC, TLC konsultan, TLC penerima tamu, TLC bagian konsumsi, TLC bagian promosi, langsung alamatku tapi tak diatur, tidak dimanage oleh saya misalnya sebagai ketua panitia, maksimal atau tidak? Maksimal atau tidak? Tidak kan? Tidak maksimal Pak. Tidak Pak. Kalau berjalannya tapi tidak akan maksimal. Contoh misalnya sudah kalau saya bentuk panitia, yang penting saya ketua panitianya misalnya mau melaksanakan seminar misalnya. Ayo jadi penerima tamu, terima tamu tapi bagian konsumsi tapi itu memang bisa berjalan tapi tidak akan maksimal. Hadirnya proses manajemen itulah akan mengatur agar menjadi efektif dan efisien. Apa bedanya efektif dan efisien? Yuk. Kan sudah semester berapa? 4. Masa nggak tahu? Apa efektif dulu? Efektif dulu? Atau efisien dulu? Siapa yang tahu? Pulang. Hari pulang dulu. Mengkorekan menengah-nengah madrasah kan masuk tahu jawab boleh. Mana? Apa efektif? Apa pengertian efektif dan efisien? Lupa ya. Efektif, tepat guna, efisien, daya guna. Efektif bahasa lainnya itu tepat sasaran, sesuai dengan yang diinginkan. Efisien betul-betul memaksimalkan waktu yang diberi, tidak dibuang-buang. Catat. Aku lakukan tadi ini bahasa ekonomi, efektif, efisien, tepat guna, daya guna. Ini bahasa ekonomi. Seperti yang saya profit itu bahasa ekonomi kan. Ini si anaknya dosen mereka tahu dari perusahaan. Saya betul tetap berbeda tanya apa pengertian efektif efisien. Tak tahu ini bahasa ekonomi. Paham ya? Efektif dan efisien. Lewat manajemen itulah proses perencanaan, proses pengorganisasian dan proses pengendalian dan sebagainya itu bisa berjalan dengan efektif efisien. Biasa kemarin atau 3 hari, biasa 5 hari hanya dijadikan 3 hari misalnya. Itu proses efektif namanya. Efisien, apa yang diinginkan tercapai. Mohon maaf, efektif itu lebih kepada apa? Apa tadi seperti yang saya sebutkan? Tepat guna. Targetnya kok BKP yang usianya 15 atau 20 sesuai dengan yang saya inginkan. Efisien bisa mengatur
diketahui tujuan dan cara untuk mencapainya. Kenapa proses perencanaan itu penting dalam sebuah organisasi atau sebuah kegiatan atau sebuah usaha bisnis? Karena apa tujuannya? Agar bisa capaian atau tujuan yang diinginkan itu bisa tercapai. Tujuan yang diinginkan bisa tercapai dan cara untuk mencapainya itu sudah disiapkan. Contoh misalnya, saya contohkan. Saya hari ini mau ke Surabaya. Ini sederhananya. Kenapa perencanaan dalam manajemen itu penting? Saya hari ini tujuannya adalah ke Surabaya. Kalau saya berangkat ke Surabaya, otomatis saya harus lewat Ampel atau lewat Pantur. Cara untuk saya bisa mencapai ke sana lewat apa? Bisa lewat kendaraan roda 2, bisa menggunakan roda 4. Ini yang dimaksudkan cara untuk mencapai tujuan. Tujuan ayah saya kemana? Ke Surabaya. Ya. Jadi proses perencanaan itu menentukan tujuan dan menyiapkan cara untuk mencapai tujuan. Artinya, jadi perencanaan itu menetapkan tujuan. Kok ke Surabaya? Cara untuk bisa mencapai ke Surabaya itu pakai apa? Bisa menggunakan sepeda motor, mobil, perahu, becak dan sebagainya. Jadi proses perencanaan itu menentukan tujuan dan di sini disebutkan dan cara untuk mencapainya. Cara untuk mencapainya ini ya seperti tadi. Tujuan saya di Surabaya. Cara untuk mencapainya menggunakan apa? Bisa menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, pesawat, selesai. Paham ya? Itu proses perencanaan. Merencanakan sesuatu dan menulis juga, merencanakan juga sesuatu ini bisa dicapai dengan menggunakan apa? Kira-kira begitu. Itu proses perencanaan. Paham? Depan. Masuk saya. Lagan masuk. Kalau kegiatan pembelajaran berbeda dengan kalian ini, kalau mau berdekatan dengan lain jenis acara puncakku bagaimana puncak bagaimana mondo saya yang jelaskan kita berdasarkan kalau main dulu nanti puncak kalau lewat jam berapa nanti ketemuan jam 15 kita kalau 15 itu dari naik mau bangko jam berapa masuk jam 12 baru baru ketemu bareng biasa tenang. Kita akan datang dari akhirnya. Oh ya, Pak sudah perencanaan yang baik itu adalah perencanaan yang mengetahui caranya untuk mencapai perencanaan. Ya sini ini di tempat pas bapak kasih bikin aja. Paham ya? Paham Pak. Jadi perencanaan proses menentukan tujuan dan mengetahui cara mencapai tujuan itu. Paham ya? Pertama. Kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah memberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan. Kalau misalnya hari ini saya punya perusahaan masker, saya sudah merencanakan dan saya sudah mengetahui cara-cara untuk bisa mencapainya, bahwa masker ini pas untuk saya jual hari ini. Kan sekarang musim Covid misalnya. Cara mencapainya bagaimana? Coba sasar bagian desa-desa, coba sasar bagian orang-orang perkantoran. Itu cara salah satu cara mencapainya. Masa saya hanya mengaturnya sampai di situ? Aku udah jadi apa seperti itu? Tidak bisa. Maka dibutuhkan proses organisasi. Ya. Pengorganisasian ini kenapa? Memberikan tanggung jawab kepada siapa? Kepada orang-orang yang terlibat dalam sebuah organisasi perusahaan yang saya pimpin. Tidak mungkin kan saya memproduksi masker, saya jual sendiri. Ya mungkin juga, tapi tidak akan masih membutuhkan orang-orang yang akan terlibat untuk kemudian menjual ini, memproduksi ini dan sebagainya. Maka proses pengorganisasian ini lebih kepada pemberian tanggung jawab kepada orang yang akan terlibat untuk mengelola organisasi perusahaan yang saya pimpin. Maka harus beda. Mana ini tukang produksinya, tukang gawe, tukang produksi itu tukang gawe ya. Produksi itu membuat. Catat pun tak tahu. Catat tapi tanya sekarang produksi. Produksi itu membuat. Kemudian siapa yang memasarkan? Marketnya, pemasarannya. Itu ada orang lain juga. Terus kemudian siapa yang akan mempromosikan? Tidak mungkin kan saya punya masker seperti langsung terkenal, kecuali langsung diviralkan lewat HP begini ya. Tapi kan belum tentu juga. Cara mempromosinya bagaimana? Melalui media sosial. Entar ke kampung-kampung promosi material bahwa
Baru selanjutnya siapa yang akan membeli masker saya ini sudah jelas sudah. Ada proses tanggung jawab pembagian tugas. Di sini ada pembagian tugas untuk menyelesaikan tujuan yang kita inginkan. Paham ya sampai di sini? Paham. Paham rencana organisasi, paham ya? Selanjutnya ada proses pengendalian, memonitor aktivitas untuk dilakukan koreksi. Kenapa waktu masih ada pengendalian begini? Jelas. Contoh misalnya, ternyata masker saya itu setiap kali lakunya sampai 1000, produksinya hanya 500. Ada masalah kan? Ada masalah kan? Ya. Oh ada masalah? Ya iyalah. Semakin tinggi produk yang kita jual untuk diminati masyarakat, berarti ini kan peluang kan? Peluang kan? Mau jual masker, dia sana udah punya satu, tiba-tiba pula aku jual 500. Nah itu yang semakin tinggi orang mengetahui produk kita, membeli produk kita, berarti tanda-tanda kemajuan. Pas tiba-tiba sudah fix setiap hari menghasilkan 1000, dan setiap kali antum sudah memproduksi 1000, oleh seminggu ternyata produksinya 200, berarti kan ada apa? Masalah. Masalahnya di mana? Oh ternyata petugas bagian produksi ini masalahnya belum sidang apa proses pekerjaannya. Kok sampai ke sana pemikiran Bapak? Iya. Makanya ketika saya memimpin sebuah organisasi yang saya tekankan, tolong kalau sudah masuk dalam organisasi yang saya pimpin ini, perusahaan yang saya pimpin ini, masalah-masalah dalam keluarga jangan dibawa. Malah dari rumah, paling tidak ada terhadap aktivitas organisasi perusahaan yang saya pimpin. Contoh misalnya saya punya organisasi perusahaan memproduksi tasbih. Setelah setiap hari tasbih 1000 biji tasbih. Apa yang terjadi? Gara-gara satu karyawan yang bertugas produksi tasbih ini punya masalah dengan pacar